Gua ketipu 12 juta gara-gara just tip tiket Coldplay. Gua berharap banget kasus ini bisa dibantu dengan teman-teman sekalian, netizen sekalian, biar diangkat kasus ini. Karena gue yakin bukan cuma gue korbannya. Ini Instagram pertama. Sebenarnya nyesek banget. Itu kan uang kuliah. Aku juga sambil kuliah kan, kerja sambil kuliah, dan kayak yang harusnya bisa buat lunasin semester, ternyata malah kena tipu. Sampai update hari ini ada 65 orang dengan kerugian 270 juta. Saya ingin mengetahui berapa sih harga tertinggi yang ditawarkan kepada saya. Stadion Gelora Bung Karno. Saudara, disinilah Coldplay, band asal Inggris, akan menggelar konser mereka November mendatang. Masyarakat cukup antusias untuk menonton. Banyak dari mereka yang berebut tiket secara online. Namun mirisnya, di antara para pembeli tiket ada ratusan orang yang diperkirakan menjadi korban penipuan jasa titip tiket. Bagaimana bisa? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Awal Juni, polisi menangkap 4 pelaku penipuan tiket konser Coldplay di Sidrap, Sulawesi Selatan. Polisi memburu pelaku menyusul laporan seorang warga di Jakarta Timur yang menjadi korban penipuan just tip atau jasa penitipan tiket konser Coldplay di Instagram. Korban merugi 9 juta rupiah. Sebelumnya 3 orang pelaku penipuan just tip tiket konser Coldplay juga ditangkap di daerah Probolinggo, Jawa Timur pada 25 Mei lalu. Pelaku penipuan merupakan ibu, anaknya, serta pacar si anak. Polisi mengejar ketiganya setelah menerima laporan dari salah seorang korban, yakni seorang warga bernama Via. Korban langsung berkomunikasi, mengirimkan laporan polisi. Kapolsek beserta tim ini berkoordinasi dengan penyidik yang ada di Bareskrim pada saat itu yang ditangani oleh Dit Cyber Bareskrim. Sehingga jelas sudah mengamankan 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penadahan terhadap penjualan tiket Coldplay. Pelaku menawarkan just tip tiket konser Coldplay melalui Twitter. Harganya bervariasi, mulai dari 2 hingga 9 juta rupiah. Via tertarik. Sebelum transaksi, ia sempat meminta data diri si penjual tiket. Dari sinilah ia tahu keberadaan pelaku. Aku lihat, oh dia orang Malang. Terus aku hubungilah kontaknya Kapolres Malang. Aku jelasin udah lapor ke Bareskrim, terus diarahin ke Kapolsek Blimbing. Terus pas Jumat sore si tim cybernya Polsek Blimbing ngehubungin aku kalau dia udah ketangkep. Sebelum melapor ke polisi, Via sempat mengajak para korban lainnya yang jumlahnya mencapai 64 orang untuk membuat laporan resmi. Terus langsung cari korban-korban lainnya yang walaupun emang kita beda-beda pelaku, terus aku masukin ke grup. Tanggal 19 kita ke Bareskrim. Ya, saat ini yang kita advokasi dari awal tanggal 19 hari Jumat kemudian sampai update hari ini ada 65 orang dengan kerugian 270 juta. Dan kami meyakini pasti banyak di luar sana para korban masyarakat yang terzolimi ya akibat dari kejahatan ini. Maka kita minta para korban sebelum berkas ini P21 ke jaksa, maka masih ada memungkinkan bagi korban yang merasa ditipu untuk melakukan pelaporan ataupun pengaduan ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya pada 19 Mei, pasangan suami istri pelaku penipuan just tip tiket Coldplay ditangkap di Bantul, Yogyakarta. Korbannya mencapai 60 orang
dengan total kerugian hingga 200 juta rupiah. Kami amankan 2 orang, yaitu atas nama ABF, laki-laki di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua dengan inisial W, perempuan, ini kami juga amankan di Yogyakarta juga. Belum semua pelaku penipuan tiket Coldplay berhasil dibekuk polisi. Niko Saputra, seorang influencer yang menjadi korban, mengaku belum mendapatkan kabar sejak melaporkan kasusnya ke polisi. Dan ini Instagram yang sudah diganti. Kita udah memberikan keterangan per tanggal 17 Mei kemarin. Tinggal kita menunggu, yang penting semua keterangan sesuai dengan cerita yang saya sempat viralkan. Masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi terkait hal tersebut, Pak. Jadi sudah diproses oleh Krimsus terhadap laporan tersebut. Jadi dalam proses penyelidikan. Korban penipuan jasa titip tiket konser Coldplay berjatuhan. Di antara mereka, banyak yang bersuara di media sosial. Lalu, bagaimana modusnya? Saudara, saya baru saja membuat suatu status. Saya ingin mengetahui berapa sih harga tertinggi yang ditawarkan kepada saya. Fenomena jasa titip atau just tip pembelian tiket konser yang kini marak terjadi pada dasarnya merupakan praktek percaloan tiket. Ketiadaan aturan membuat percaloan tiket sulit diberantas. Celah ini pun dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Dahsyatnya praktik percaloan dalam perburuan tiket konser membuat para penggemar tak punya pilihan selain menggunakan just tip yang ditawarkan para calo. Mereka pun rentan menjadi korban penipuan. Jadi dengan kata lain sebetulnya pihak just tip ini gitu ya, itu kan sama saja dengan broker ya, dengan calo sebetulnya. Melihat peluang untuk kemudian menarik keuntungan. Ada orang yang ngasih duit, ada orang yang mau beli, maka kemudian dia bilang kirim dulu ya, lalu setelah itu dia lari. Jadi memang penipu asli nih. Baru-baru ini kami menemui Niko, salah satu korban penipuan just tip tiket Coldplay yang merugi 12 juta rupiah. Lantaran khawatir tidak kebagian tiket, Niko berinisiatif menggunakan just tip. Saat war, aku panik nih, maksudnya kayak ntar gak dapet lagi masalah sinyal dan lain-lain. Jadi aku coba inisiatif untuk ngomongin sama manajer aku, bilang coba cari jasa titip yang terpercaya yang bisa ngebantu kita. Sama dengan Niko, Via yang merasa khawatir tidak kebagian tiket tanpa pikir panjang membeli dari just tip di Twitter. Ia pun kehilangan 9 juta rupiah. Pas tanggal 17 Mei itu yang presale BCA, itu tuh ikut nge-war sebenarnya. Cuma nggak dapet dan sampai tetap nyari tiket karena kepengen banget nonton. Aku butuh 4 tiket sebenarnya. Terus kayak udah hopeless, ya udah cari deh di Twitter nemu akun si pelaku nawarin 4 tiket festival kan. Aku udah beli 2 tiket full, jadi total kan 9.500.000. Untuk menjerat korbannya, pelaku penipuan mengunggah sejumlah foto transaksi tiket dari konser-konser terdahulu beserta testimoni palsu di akun medsosnya. Agar lebih meyakinkan, pelaku membuat form pendaftaran. Ngelihat dari Instagramnya kayak meyakinkan karena melihat dari postingan foto-fotonya tuh udah lama. Terus juga udah lihat komen-komentar dari netizen-netizen di Instagram tersebut kayak meyakinkan, kayak amanah sekian bla 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 gitu kan. Jadi kayak aman, followers juga oke. Jadi kayak bener-bener oh ini kayaknya gak tipu nih gitu. Ditambah lagi setelah waktu kita hubungin dia bener-bener meyakinkan seperti kayak mengisi Google Form, terus dia mengasih identitas dia. Jadi kayak oh udah nih aman gitu kan, ya udah. Niko yang terlanjur percaya tanpa pikir panjang langsung membeli 2 tiket dengan pembayaran penuh di muka.
Harusnya aslinya 5 jutaan, tapi namanya jasa titip ada jasa kan, berarti itu sekitar 6.250.000 satu tiket. Aku langsung beli 2 tiket dan salahnya dia minta langsung transfer full. Sementara itu, Via tertarik membeli lantaran pelaku just tip menjual tiket dengan harga normal. Harganya 3,5 udah pajak kalau nggak salah. Terus dia jual itu harganya harga normal, harga 3,5 itu. Ya karena yang lain itu pada jualnya overprice banget, jadi kayak tertarik lah. Rata-rata pelaku penipuan just tip menjerat korbannya melalui media sosial. Akhir Mei lalu kami mewawancarai PA, pelaku penipuan just tip tiket Coldplay yang tertangkap di Probolinggo, Jawa Timur. Guna mengelabui korbannya, PA membeli sebuah akun Twitter yang telah memiliki banyak pengikut. Enggak, maksudnya kita beli akun dari Twitter, terus kita promosi itu kan Twitter ada jasa promosi. Pertama promosinya lewat Twitter dulu, itu kan, terus yaudah kita promosi, kita promote ke akun-akun di Twitter juga. Nah mungkin dari situ mungkin korban lebih bisa percaya, soalnya kita kan promote di akun-akun besar juga. Setelah kan pertama chat di Twitter dulu ya, terus pindah ke WA, terus ngobrol kan itu, terus kalau udah kita biasanya janji ngasih kayak tiket gitu, etiket. Pelaku penipuan just tip menggunakan beberapa cara untuk mengelabui korbannya. Di antaranya membeli akun medsos yang memiliki banyak pengikut atau followers, mengunggah testimoni palsu di medsos, dan menjual tiket dengan harga normal atau tak berbeda terlalu jauh dari harga resmi. Para pelaku menunjukkan identitas dirinya, kemudian menunjukkan beberapa hasil tiket yang sudah dibeli, kemudian menunjukkan beberapa hasil transaksi yang dilakukan oleh para pembeli yang lain, sehingga korban kita merasa tertarik. Bursa just tip biasanya menjamur di media sosial usai periode war tiket ditutup, baik dari penggemar yang membutuhkan tiket alias want to buy (WTB) atau dari para calo yang menawarkan tiket atau want to sell. Meski demikian, ada juga just tip yang ditawarkan sebelum war tiket dengan sejumlah persyaratan. Penasaran mengetahui berbagai penawaran just tip tiket Coldplay, kami melakukan penelusuran online. Saudara, saya baru saja membuat suatu status di sini tertulis bahwa saya membutuhkan tiket konser Coldplay. Saya ingin mengetahui berapa sih harga tertinggi yang ditawarkan kepada saya. Dalam hitungan detik, kami mendapatkan banyak respons. Saudara, di sini saya melihat ada beberapa penawaran. Saya ditawari 7 juta per tiket. Itu untuk jenis Cat 3. 8 juta per tiket untuk tiket jenis festival. Cat 2 yang harga aslinya kita lihat di sini adalah 4 juta rupiah. Saya ditawarkan dengan harga 9 juta rupiah. Cukup fantastis ya saudara untuk harga yang ditawarkan oleh orang-orang yang menjual kembali. Mereka menawarkan harga tiket lebih dari 2 juta rupiah. Range-nya sekitar 4 sampai 5 juta rupiah.
lihat. Fanatisme terkadang membuat penggemar gelap mata dan termakan tipuan pelaku kejahatan. Lalu, bagaimana agar tidak mudah tertipu just tip? Deal-dealnya di awal itu aku udah ngasih tahu ke klien kalau misalkan kita tuh nggak 100% tiket bakal dapat, jadi emang nggak menjanjikan bakalan bisa dapat tiket konser itu. Testimoni, terus sama akun-akunnya gitu, terus nanya-nanya sama orang gitu kan. Followersnya, dicek followersnya dan cara mereka ngeblas DM. Pertama sih followers ya, followers, terus kita cek dulu foto-foto mereka. Bagi sebagian orang, just tip adalah pekerjaan. Karenanya dikelola secara profesional. Kami bertemu Kiki, salah satu penyedia just tip tiket konser. Berawal dari permintaan beberapa temannya untuk membeli tiket konser, kini ia telah 2 tahun malang melintang menjadi pemburu tiket online. Kiki kerap berhasil saat war tiket. Jadi awal mulanya itu dari karena sering konser dan sering menang tiket konser, jadi teman-teman tuh tertarik buat minta tolong dibantu war tiket gitu untuk tiket konser yang mereka inginkan. Ya yang pasti pertama buka website-nya dulu, dan itu duluan buat masuk ke website tersebut sampai akhirnya nanti ngisi data dan akhirnya melakukan pembayaran dan akhirnya keluar deh tiketnya seperti itu. Jelang war tiket konser berlangsung, Kiki menerima banyak pesanan. Biasanya, Kiki membuat kesepakatan di awal agar transaksi berjalan aman. Pemesan baru membayar setelah tiket keluar. Kiki tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Deal-dealnya di awal itu aku udah ngasih tahu ke klien kalau misalkan kita tuh nggak 100% tiket bakal dapat, jadi emang nggak menjanjikan bakalan bisa dapat tiket konser itu. Terus untuk sistemnya nanti pembayaran akan dilakukan oleh si klien tersebut. Setelah semuanya udah secure, tiket sudah keluar, baru nanti pembayaran jasa titip konser bisa dibayarkan ke saya langsung. Saat war tiket Coldplay, Kiki mendapatkan 4 tiket. Penasaran bagaimana Kiki mendapatkan tiket? Kami mengikuti Kiki saat war tiket sebuah band Korea yang akan manggung di BSD Tangerang 24 Juni mendatang. Kak, ini aku lagi mau lihat gimana sih caranya sebenarnya buat kita ngewar tiket. Ini kakak lagi ngewar tiket apa nih? Kalian lagi ngewar tiket SPA Live Tour 2023 kan sama promotornya websitenya. Udah langsung diketik aja dan langsung klik buy tiket. Oke. Langsung join ke antrian. Antrian nanti dikasih tahu tuh ada berapa tiket yang tersedia dan ada berapa lama waktu kita untuk menunggu. Ini ada tulisannya 2 jam 12 menit, jadi masih ada waktu kurang lebih 2 jam sampai nanti kita harus ngisi data setelah ini selesai. Setelah beberapa menit, kami berhasil antri secara online menunggu giliran memasukkan data pembelian tiket. Mekanismenya adalah, jadi sebelum war tiket saya udah mintain data para konsumen buat nanti langsung diinsert, langsung diinput ketika saya sudah berhasil masuk ke bagian ngisi data. Jadi gitu. Setelah itu nanti datanya udah diinput, lalu pembayaran langsung ke email konsumen gitu. Berarti langsung ke email yang bersangkutan, betul. Bukan kakak yang melakukan pembayaran? Bukan. Nah untuk pembayaran jasa saya itu terpisah, jadi ketika semuanya sudah secure, baru pembayaran untuk fee dari jasa titip ini. Jasa titip yang merupakan wajah lain dari praktek percaloan tiket merupakan wilayah abu-abu. Meski percaloan tiket dinilai meresahkan dan kerap dikeluhkan, namun tak kunjung ada regulasi yang mengatur masalah ini. Tak ada aturan yang menjerat para calo yang membeli tiket dengan identitas asli. Upaya mengantisipasi praktek percaloan kini sangat bergantung pada kemauan promotor. Berbagai tindakan bisa dilakukan, seperti pembatasan ketat jumlah pembelian, personalisasi tiket dengan mencantumkan identitas penonton,
sehingga tiket tidak bisa berpindah tangan. Hingga menerapkan cara pengundian dalam penjualan tiket. Nah, untuk menjaga pembelian yang istilahnya kalau kita bilang calo dan segala macam itu, kalau kita di Diandra Global kita selalu membatasi pembelian tiket per orang itu cuma maksimum 4. Jadi itu meminimalisir kemungkinan ada orang yang istilahnya beli sekali bulking buy misalnya sampai 20 tiket, 30 tiket untuk tujuan dijual kembali gitu loh. Tapi memang kalau kita berbicara mengenai oknum pasti masih akan ada aja itu. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari penipuan jika terpaksa menggunakan just tip. Periksa semua identitas penyedia just tip. Hindari membayar penuh di muka. Jika Anda menjadi korban penipuan, kumpulkan semua bukti penipuan, lalu lapor polisi. Viralkan di media sosial. Jadi kalau misalnya emang udah dapat dari website, nggak usah maksain. Nyesek bangetnya itu kan uang kuliah. Aku kan juga sambil kuliah kan, kerja sambil kuliah dan kayak udah ngumpulin yang harusnya bisa buat lunasin semester, terus kayak udah ntar ada lagi lah rezeki, karena kan ini juga masih November kan. Terus ternyata malah kena tipu. Jujur aku fansnya, saking udah dari dulunya pengen nonton Coldplay. Saudara, Anda ingin nonton konser? Pastikan Anda mendapatkan tiket sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh penyelenggara. Dan jika Anda tidak mendapatkan tiket, jangan memaksakan diri. Hati-hati, Anda bisa jadi korban penipuan penitipan tiket. Dan kenali modus kejahatan di sekitar Anda agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Serta ikuti terus perkembangan pemilu 2024 di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya, Tata Nova Silana, pamit undur diri. Sampai jumpa.